bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat. Oke, kita melanjutkan kembali pelajaran kita tentang terlibat dalam pelestarian lingkungan. Nah, kemarin kita sudah sampai mempelajari bagaimana keterlibatan kita dalam melestarikan lingkungan. Nah, hari ini sebelum belajar kita siapkan dulu hati kita untuk berdoa, ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan rahmat yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami ingin belajar bagaimana terlibat dalam pelestarian lingkungan. Mampukanlah kami untuk belajar dengan baik dan mewujudkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, kemarin kita sudah membaca dari kitab Mazmur bab 104, dan terima kasih untuk yang sudah mengerjakan tugasnya, yang berusaha menulis tegak bersambung dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin, ya, walaupun beberapa yang membacanya harus menggunakan mata hati dan mata batin supaya bisa dibaca tulisannya dengan baik, dan ya berlatih lagi untuk menulis lebih rapi. Dan tidak semualah, yang sebagian besar sudah menulis dengan rapi dan bagus. Oke, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita bagaimana terlibat aktif dalam melestarikan lingkungan. Nah, lingkungan itu adalah alam yang ada di sekitar kita, ya. Nah, seperti yang kita lihat sekarang, lingkungan kita sudah mulai rusak. Yang dulunya kita memiliki hutan yang lebat, sekarang pelan-pelan mulai gundul, dan di mana-mana terjadi banjir, bencana alam, ya. Itu akibat dari apa? Dari penebangan liar, dari pembukaan lahan yang besar-besaran, dari buang sampah sembarangan, dan ya intinya adalah kita tidak menjaga lingkungan kita, hutan kita dengan baik, ya. Kerusakan-kerusakan yang terjadi itu tidak usah kita menyalahkan siapapun, tetapi sebagai makhluk hidup, sebagai manusia yang memiliki akal budi, yang memiliki kuasa yang diberikan oleh Tuhan, kita semua punya tugas dan tanggung jawab untuk memperbaiki sesuatu yang sudah rusak itu. Lingkungan kita yang sudah rusak itu, bagaimana kita memperbaikinya supaya kembali menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman untuk kita semua yang ada di bumi ini, ya. Ciptaan Tuhan ini patut kita jaga, patut kita lestarikan. Nah, bagaimana kita mengelola kembali lingkungan kita yang sudah rusak ini, ya. Kita mulai dari hal-hal kecil, dari lingkungan rumah kita masing-masing. Oke, lestarikan lingkungan hidup kita untuk memperbaiki kembali yang sudah rusak itu, lingkungan kita yang sudah rusak. Kita belajar dari Santo Fransiskus Assisi. Nah, tugasmu adalah kamu browsing apa dan kamu dapat dari seorang Santo Fransiskus Assisi. Oke, itu tugas yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana caramu untuk melestarikan lingkungan hidup? Ya, contohnya pada zaman sekarang kita bisa bercocok tanam dari rumah. Kita bisa menanam sayuran, kita bisa memelihara ikan di kolam dan sebagainya, ya. Tugas yang kedua adalah apa kegiatanmu di rumah dalam usaha pelestarian lingkungan hidup. Entah kamu mengelola limbah dengan baik dan bagaimana kamu mengelola, atau kamu membuat suatu kerajinan dari sampah plastik dan sebagainya, atau kamu membuat suatu tanaman hidroponik, atau memelihara ikan di kolam. Apapun bentuk kegiatannya, kamu ceritakan bagaimana kegiatan yang kamu lakukan dalam usaha melestarikan lingkungan hidup di rumah. Oke? Tugasnya dibuat dalam bentuk video.
ya. Itu saja tugasmu hari ini, hanya 2, yaitu mencari inspirasi dari seorang Santo Fransiskus Assisi dan menceritakan kegiatanmu di rumah dalam usaha melestarikan lingkungan. Oke? Sekarang kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu. Kami telah belajar bagaimana melestarikan lingkungan hidup kami. Semoga apa yang kami pelajari tidak hanya teori, tetapi kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari melalui hal-hal kecil yang ada di sekitar rumah kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini, jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur, berusaha, dan tetap tinggal di rumah, jangan kemana-mana. Kalau kemana-mana pakai masker dan cuci tangan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.